dagangan gorengan mau bikin papeda alias sinonggi alias kapurung yang benar-benar bikinnya tuh dari awal banget sampai selesai. Jadi enak banget untuk diikutin buat kamu-kamu yang baru pertama mau mencoba bikin papeda alias sinonggi alo kapurung. Dimulai dari mempersiapkan segala jenis rupa daun-daunan ini sampai perikanannya, mulai bakar ikan sampai kuah kuning alias palu marahnya, bos. Belum nyampe sampai segitu udah siap dengan ulek tumbuk-tumbuk bumbunya dari ikan asin, ikan sampai sayur-sayurnya yang siap ditumbuk, bos. Nonton sampai habis ya. Cari Lalo Gogo, cari Dedi TV. Halo, bos. Hari ini kita mau bikin papeda, bos. Papeda atau kapurung ya. Seperti biasa, bos. Kita potong-potong. Motongnya gini aja tuh. Ya, yang panjang. Halo. Eja bikin video ya sama jantung pisangnya. Kita mau ambil ikannya. Waduh, ini masih ada di kutub utara, bos, ikannya. Kita mau, sebenarnya ini dari minggu lalu, bos, sudah dibeli. Masih ada di kutub utara banget, jadi kita harus lelehkan dulu. Dulu ikannya seperti biasa. Di ikannya ini mau dibagi dua, ada buat bakar, ada buat palu mara. Ikannya cakep ya, ikan tude sama ikan bandeng. Ini kita biarin dulu sampai benar-benar gak beku. Habis kita siapin dulu ininya, apa namanya, sayurnya. Tutup dulu. Ini, halo. Itu terong. Apa? Oh, aku punya itu. Aku punya pacikala, guys. Pacikalaku mana ya? Oh, di ini kemarin ikut lomba ya, terus nggak kepake. Jadi aku ada pacikala. Kalau di sini orang bilangnya kecombrang. Jadi kecombrang itu memberikan aroma sensasional. Kalau di tempat saya nggak terlalu kepake sih kecombrang sebenarnya. Tapi kalau misalnya di Palopo, papedanya kebanyakan pakai kecombrang. Kalau di bagian utara sama tenggara, kecombrang nggak terlalu kepake. Tapi oke lah, karena kita punya, ada gratis lagi daripada kebuang. Udah mulai membusuk, kita pakai aja. Ini memberikan efek wangi yang semerbak, terus memberikan asam juga. Jadi kalau udah pakai kecombrang, setidaknya kurangin penggunaan asemnya. Nah, jantung pisangnya seperti biasa yang tua, 2 kelopak terakhir kita buang aja. Nanti kita cuci, habis itu seperti biasa diiris-iris aja dari atas ini. Kayak gini. Tuh, jadi cakep kan? Jantung pisang. Hari ini kita mau tambahin bayam. Oh, rezeki aing nih, bos. Dapat bayam 3.000 hari gini kan. Dapat bayam 3.000 di pasar. Ikannya udah terlepas, bos. Ini fresh lah ya. Ikan tude atau ikan kembung orang sini bilangnya mah, sama ikan bandeng. Ini bandengnya sengaja aing buka kepalanya, pisahin kepalanya biar kepalanya ini buat kaldu di palu marahnya nanti. Jadi mantap dia. Bandeng itu enak banget kepalanya buat palu marah. Kita simpan dulu semua perbahan-bahanan. Udah ada. Ini semua perbahanannya udah ada. Ada ikan, per kacang-kacangan, per sayur-sayuran udah komplit, mantep. Udah bisa udah 1 RT ini kayaknya bisa makan ini. Sama kita lagi bikin buat ikan asin, kunci dari segala kunci. Oke. Kita kasih jeruk biar fresh. Peras-peras dulu dengan jeruk nipis ya, biar bau amisnya hilang. Karena yang ikan bandeng ini kita mau bakar, jadi kita kasih bumbu kuning ya. Yang lain kita nggak kasih bumbu kuning karena nanti kita bikin masaknya berbeda. Bikin bumbu kuning mah gampang, bos. Bisa beli di yang instan juga bisa, yang 1.000-2.000-an itu, atau bikin sendiri juga bisa. Pakai kunyit, bawang putih dan lain-lain, gampang banget. Oke, ini udah siap dibakar. Bos, kita ucapkan goodbye dulu kepada sayur-sayuran. Kita proses pertama adalah ikan bakarnya. Sambil proses ikan bakar, ada ikan asin. Kita pindah rumah ya. Bersiap pembakaran di sini. Ikan bandengnya. Ini udah dimarinasi seperti yang saya bilang tadi ya. Marinasi. Ngebakar ikan itu yang utama, paling pertama dibakar itu bagian bawahnya. Kalau bagian kulit itu terakhir aja. Dia segmen kedua.
Pastiin dia matang utama dulu bagian bawah, baru ini. Oke? Terinya udah matang, udah digoreng seperti biasa. Tadi dicuci dulu ya, baru digoreng. Ini terinya, bedanya itu ya, kalau misalnya ini beda selera ya. Tapi kalau misalnya kita di Sulawesi, kalau di di Makassar, kalau goreng teri rada berbeda dengan kebiasaan orang-orang atau teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau teman-teman di Jawa atau di Jakarta, mereka lebih suka garing. Kalau kita di sana itu yang penting matang dan itu nggak kepletek gitu. Jadi pada saat dicuci nanti ya kita masih berasa makan daging ikannya. Nanti pada saat diulek dia nggak pecah gitu. Oke. Sambil kita pantau, ini kita bikin goreng kacang. Karena tadi kacangnya nggak cukup ya. Kacang nanti kita mau pakai buat ulekan di kuah sama ulekan buat di sambal. Sekarang kita mau bikin palu mara pakai ikan tudeh atau ikan kembung. Seperti biasa buat palu mara kita siapin asam jawanya sama bawang merah dipotong-potong. Di situ kita lihat ikan bakarnya apakah sudah matang. Mari kita lihat. Luar biasa, matang sempurna, paripurna banget ini udah. Ini kita kecilin apinya biar kulitnya nggak cepat gosong. Gila, ini tuh mantep paripurna ya, nggak gosong, nggak apa. Semua mantap sempurna. Ini udah matang ya. Habis itu kita mau bikin bumbu palu mara. Nah, bumbu palu mara seperti biasa dia wajib ada asam jawa ya guys. Oke, diperas-peras aja. Oke. Kalau palu mara lu wajib pakai asam jawa. Nggak bisa diganti jeruk, beda rasanya ya. Ini airnya jadi berair gitu kan, cakep, enak banget. Oke, udah cukup satu. Habis itu ikannya kita mau kasih, harus pakai kunyit kering. Biar kenapa? Dia memiliki cita rasa yang berbeda. Kunyit kering itu dalam kuliner Sulawesi itu hal yang wajib. Jadi berbeda dengan di daerah lain. Kalau daerah lain kan dia menggunakan kunyit basah. Dan kunyitnya kita pakai Desaku ya. Desaku tolong endorsementnya mampir ke sini. Oke. Udah, jangan banyak-banyak katanya. Maklum anak magang. Pasti ini udah dicuci bersih, rapet semua. Tadi udah dikasih jeruk juga. Next, kita tumpahin si asam jawanya ini. Oke. Tambahin lagi. Mantap banget ya. Mantap banget. Ini tuh oke banget. Habis ini kita naikin ke panci wajan. Oke, palu maranya udah sempurna banget, ikannya udah tenggelam. Sambil nunggu ini mendidih, kita masukin seasoningnya ya, dari sekarang aja nggak apa-apa. Oke, ada garam, ada micin MSG, ada masako ayam. Boleh pakai sapi, boleh pakai ayam, serela aja. Oke, untuk masakonya kurang lebih segini ya. Champion, tapi kalau mau nambahin dikit nggak apa-apa sih, biar gurih. Champion. Kalau micinnya jangan banyak-banyak, kalau micinnya yang banyak-banyak ya, dikit aja. Oke, micinnya kita pakai segini aja lah ya. Cep. Habis itu garamnya kita pakai segini. Kurang lebih segini. Nanti kalau kita tes rasa dia belum ini, kita okein. Oke, kita sambil nunggu udah mendidih, bos. Masya Allah, tabarakallah. Nih, udah mendidih ikannya, udah paripurna banget. Warnanya itu paripurna, pelipur lara, Makassar banget. Minyak panasnya udah siap, barang bawang gorengnya siap untuk digoreng. Pastiin lu goreng bawangnya sampai benar-benar matang, berbentuk bawang goreng, panas-panas manja seperti ini. Lu celupkan ke dalam palu maranya biar makin mantap. Itu khas kuliner Sulawesi itu, apapun masakannya akan diceburin dengan bawang goreng langsung ke ikannya ketika sudah matang sempurna. Ini udah matang, saatnya kita cemplungin, bos. Pelan-pelan, bos. Ini panas, nanti akan membludak-bludak seperti ini. Ini adalah rahasia sukses dan kunci kuliner Bugis, bos. Nah, kan udah masuk bawang gorengnya ini yang memberikan cita rasa yang luar biasa, yang Bugis banget. Langsung beda kan tampilannya, bos. Coba. Langsung auranya itu keluar, bos. Udah mateng.
kita akan mempertemukan mereka, ikan palumara dan ikan bakar di dalam satu wajan yang sempurna, bos. Habis itu kita masuk ke persayurannya. Oke, bos. Sayur pertama kita mau masak pakai jantung pisang dulu, habis itu sayur hijaunya. Nah, airnya ya kira-kira seperti inilah, bos. Kita masaklah sayurnya. Sini palumaranya udah matang. Sekarang kita masuk ke sayur. Yang pertama kita masukin yaitu jantung pisang, bos. Seperti biasa potong-potongannya seperti ini, yang cakep, yang cantik. Tapi itu selera sih, bos. Bos mau potongan yang kayak gini atau gede-gede, monggo. Silakan, selera aja, bos. Bos, sambil menyiapkan sayur, kita masuk ke bahan yang diulek-ulek, bos. Ulekannya kayak gini aja, bos. Nggak terlalu halus, tapi udah oke. Tips, kalau mau ngulek, bos, diulek yang kacang dulu. Atau jangan langsung semuanya sih, soalnya kalau misalnya nguleknya langsung semua, itu kayak nggak rata. Jadi kapan hari pernah nih, bos, saya nguleknya barengan. Wah, kagak rata, bos. Yang ada tuh kagak masuk. Kacangnya nggak hancur. Jadi kuahnya tidak ngeblend. Jadi misah kuahnya. Kalau kacangnya ini nanti dia fungsinya adalah untuk mengentalkan kuah. Nah, matanya dia harus terulek dengan baik. Ada yang bilang mau pakai blender, monggo, tapi hasilnya nggak akan pernah sama dengan ini, bos. Kalau misalnya kamu pakai blender, ya pokoknya yang pasti diulek yang paling mantap. Kita ulek lagi, bos ya. Lagi habis ini kita mau pindah ke ikan terinya, bos. Mampus lu. Ulek-ulek dah. Uleknya mantap nih, bos. Butuh tenaga. Bos, gue nyerah nih, ngulek ini gula keras banget. Gue chopper aja lah. Bego. Gue chopper dulu, nanti habis itu baru gue ulek ya. Setidaknya dia udah hancur lah sebagian, bos. Lelah nih Hayati nih ngulek-ngulek kayak gini. Ya Allah, kalau tadi mah kacang bisa tuh diulek. Ini mah juga, luar biasa keras banget. Harusnya mah bukan diulek. Kalau di Makassar itu namanya ditumbuk. Ditumbuk kayak gini mah enak. Bisa cepat selesai. Kalau diulek mah, wah mampus satu. Aku chopper aja, bos ya. Nanti habis itu kita ulek lagi. Oke, bos. Setelah di chopper, subhanallah, masya Allah, tabarakallah banget, bos. Sangat membantu buat aing-aing yang lagi malas ngulek seperti ini. Kayak cakep, bos. Cakep. Ini tinggal diulek lagi aja ya. Dipercantik dengan ulekan. Jadi kita pindahin. Lumayan, bos. Aku tidak terlalu mengulek-ulek lagi ya kan. Tapi nggak apa-apa lah sebenarnya ngulek-ngulek itu ya. Biar aku lapar kan nanti jadinya. Dan nanti makannya bisa lebih banyak. Kan lumayan kan. Udah 50% perjalanan aku ini ya. Udah 50% tinggal ku ulek pun dia. Kenapa jadi Medan aku kan? Karena kita nggak punya tumbukan. Kita ulek aja semampunya aja. Sekuatnya. Oke, luar biasa. Udah cakep ya. Wah, setelah kacang materi sekarang gilirannya ikan palumara sama ikan bakar yang harus disuwir-suwir. Nanti mereka akan digabungkan menjadi satu. Dibuka ya, bos. Dihilangin tulang-tulangnya, bos. Tulang-tulangnya kita buang. Ini saya sudah cuci tangan ya, bos ya. Jadi jangan terlalu ngotot ya, bos. Sempurna, bos. Coba lihat tuh. Paripurna, sempurna, mantap. Oke, bos. Ini dagingnya, ini tulangnya. Nah, sekarang gilirannya ikan bandeng. Nih, mantap, bos. Paripurna. Kalau bandeng itu banyak tulangnya. Jadi harus hati-hati ya, bos ya. Oke, guys. Ini udah cukup ya. Ini udah cukup. Kita ambil satu sebelah. Kalau ini kita nggak bikin soalnya buat dimakan aja. Kita bikin sambelnya ya. Sambel yang pertama kita pisah. Harus dipisah dulu kalau mau bikin kayak gini. Sambelnya itu harus bergabung dengan ini ikan bakarnya. Jadi sambal harus sama ikan bakar bersama kacang dan teri. Diulek sambalnya dulu. Oke, bos. Aduh, ini sambalnya sepertinya nggak terlalu banyak cabai ya, guys. Kita nggak perlu pakai banyak cabai karena ya biar nggak sakit perut aja nanti. Ikan bakar udah masuk, teri udah masuk. Sekarang kita masukin kacangnya, bos. Luar biasa kacangnya. Oke, bos, ini udah jadi. Sekarang
Sambelnya mantap banget. Sekarang kita pindahin ke kontainer ya. Sambal udah jadi, bos. Masya Allah, tabarakallah. Bos, nah kalau yang ini sekarang kita mau ulek untuk isian di papedanya nanti, bos. Jadi ini kita nggak pedes ya. Isian papedanya ini kita ulek. Ada yang bertanya, kenapa harus diulek? Kenapa nggak langsung diturunin aja pakai kayak gini? Beda. Kalau kamu ulek, itu nanti akan memberikan cita rasa dan kekentalan yang berbeda pada kuahnya. Kenapa bagian ekornya? Karena bagian ekor yang paling banyak dagingnya, bos. Kalau bagian kepala ya buat makan aja. Oke? Udah diulek, jadinya kayak gini. Oke? Nanti tinggal kita tuangin. Nah, terakhir yang sekarang adalah terong. Oke? Nah. Oke, bos. Terongnya udah selesai diulek. Ini udah semua perbumbuan buat kuah sudah selesai yang diulek-ulek. Ini udah matang jantung pisangnya. Sekarang kita turunin yang hijau-hijau, bos. Jangan dibalik, bos. Soalnya kalau yang hijau-hijau duluan mah nggak asik. Kelarin matangin dulu jantungnya, baru turunin yang hijau-hijau. Nah, sekarang yang pertama kita turunin adalah ke terong. Terongnya juga udah paripurna banget, udah matang. Sekarang kita masukin kacang panjang. Habis kacang panjang, kita masukin lagi pakis, bos. Wah, enak tenan ini, bos. Pakai pakis. Pakis ini bisa diganti, bos ya. Bisa pakai bayam, atau bisa pakai kangkung, atau bisa pakai apa aja sayur-sayur hijau yang bos ada di tempat bos. Bos, sudah selesai. Sekarang seperti biasa kita kasih seasoningnya ya. Ada garamnya. Mantap, bosku. Habis itu penyedap rasa ayamnya. Mau pakai ayam atau sapi juga boleh, bos. Habis itu kita pakai micinnya, nggak usah banyak-banyak biar kita bisa mencapai generasi Indonesia emas 2053 kalau masih hidup ya. Oke guys, tadi kayaknya nggak kerekam pas nurunin bayam, tapi bayamnya udah turun guys. Coba lihat nih, luar biasa ya. Bayam udah turun, mantap jiwa, rasa udah paripurna. Semua persayuran sudah masuk, mantap jiwa. Part terakhir atau bagian terakhir kita harus akan gunakan tepung. Tepung apa ini, bos? Ini bukan tepung terigu, bos. Ini namanya tepung sagu. Kalau di Makassar atau di mana di Indonesia Timur itu sagunya masih basah, jadi masih fresh. Kalau kita di Jawa, alhamdulillahnya sekarang udah ada pati sagu yang sudah terpacking seperti ini. Cari aja di di manalah, Superindo. Aku belinya di Superindo ya. Belinya di Superindo, dan ini pati sagu. Jadi kita nggak pakai aci. Jadi ini bener-bener sagu. Ya kurang lebih segini lah ya. Segini kita pakainya, oke? Sebelum kita kasih air panas, kita kasih air dingin dulu, bos. Fungsinya biar apa? Biar dia tidak kaget nanti kena air panas. Jadi dia udah ada tidak ngegumpal-gumpal, jadi dinginnya seperti ini ya. Cukup segini, yang penting dia buat ngaduk aja rata semua kayak gini, bos, rata. Nah, perlu diingat, bos, kalau tadi tepungnya itu warnanya putih kan di sini, putih. Tapi ketika kamu kasih air, dia akan berubah jadi kecoklatan dikit. Nah, inilah warna asli sagu. Jadi sagu asli atau enggak, bos bisa lihat dari sini. Kalau sagu yang asli, yang benar-benar sagu dan enggak tanpa campuran lain, warnanya emang kayak gini, bos. Mau sagu basah. Nah, sekarang biarkan dia mengendap di sini, oke? Sambil kita nunggu airnya mendidih, bos. Bagian terakhir adalah air mendidih. Kalau airnya udah mendidih kayak gini, artinya siap untuk dibikin jadi papeda, bos. Oke, bos, siap-siap. Sebelum disiram, pastiin diaduk-aduk dulu seperti ini, biar semua merata, tidak ada yang menggumpal ya, bos. Oke, diaduk-aduk sampai merata seperti ini. Habis itu kita turunin airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cup, 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 cup. Oke, kakak. Mantap sekali, bos. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, bos. Wah, ini luar biasa papedanya. Nah, diaduk-aduk seperti ini, bos ya. Biar adukannya papeda itu kalau udah diturunin air panas, dia harus dikelutek-kelutek kayak gini biar jadi, bos. Oke, kita coba ya. Tes kriuk dulu nih, bos. Cok. Wah, mantap. Oke, jadi bos, pas terakhir kita mau bikin uel-uelan papedanya, bos. Mantap. Kita bikin bulat-bulatan kayak gini ya, bos ya. Biar jadi papeda khas Sulawesi. Cuy. Nah,
Dibulet-bulet kayak gini biar enak. Nanti tinggal ukuran 1 sendok, 1 kali sendok, 1 kali lahap. Nih, cakep jadinya kan. Lucu banget, udah mau selesai. Habis ini airnya kita mau buang, bos. Airnya kita buang, ganti dengan air sayur sama air ikan, bos. Oke, bos, sudah airnya udah selesai. Sekarang kita masukin per sayurannya, bos. Oke, ada sayur hijaunya. Ada ulek-ulekan, bumbu ulekannya di sini. Ini adalah momen di mana papeda akan bersatu dan menyatu dengan semua sayur-sayur ini. Kita masukin bismillahirrahmanirrahim, tabarakallah. Ini aku nggak masukin semua buat makan besok. Enak soalnya, bos. Chefnya datangnya cuma sebulan sekali, kadang-kadang 5 bulan sekali. Jadi kita simpen, oke? Kita masukin per sayurannya. Persayurannya kita masukin dulu semua, sebagian ya, sebagian aja dulu. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Aduk-aduk rata, bosku, luar biasa ini. Sekarang kita masukin perikanannya. Bos, lihat bos, airnya itu masih belum menyatu, dia masih bening. Kamu lihat keajaiban ini, bos, keajaiban dari ikan yang udah diulek. Ya, ikan yang udah ditumbuk, langsung berubah. Jadi, ikan ini yang menciptakan kekentalan dan menyatukan seluruh bumbu-bumbu. Setelah dari ikan, kita turunin lagi terong uleknya, bos. Biar dia paripurna lagi, bos. Kacang, Masya Allah, tabarakallah. Ikan teri ulek. Wah, luar biasa. Udah sempurna. Kalau yang ini dipisah. Bumbu beserta cabenya. Nanti pas makan baru dikasih. Oke, bos. 2-3 jam bekerja untuk makanan spesial ini. Bos, kita atur-atur meja dulu ya, bos. Biar kita persiapkan makannya, bos. Oke? Dadah, bosku. Bos, akhirnya sudah jadi dan siap makan, bos. Lihat, Masya Allah, tabarakallah. Papeda menggunakan ikan palumara dan sayur hijau pakis, jantung pisang dan semuanya, bos. Kita masukin ke piring, bos. Aduh, aku nambah 5 kali nih, bos, kalau begini, bos. Nah, kalau udah jadi seperti ini, bos, sekarang kita kasih seasoningnya, bos. Kasih jeruk. Jeruk, bos. Wah, cabe, bos. Ini cabenya, Masya Allah, tabarakallah. Kasih 2, kasih 2. Masya Allah, tabarakallah, bos. Ini udah mantep banget. Luar biasa. Bos, akhirnya papedanya udah jadi. Kita cobain, bos. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pecah, bos. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, like. Dadah!